Ya dari Roadman ke Vitus ya kan? Ya kan? Ya. Jauh banget. Jangan musuh-musuhan. Oh, ini nasihat Jangan musuh-musuhan. Ustadz nih. Ya. Bengkel saya itu bang, kalau ada tank mogok aja saya kerjain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Tat? Alhamdulillah. sehat. Balik lagi di obrolan kita yang kesekian kali. Seringnya kita ngobrol berarti ya? Oh iya. Cuman live baru sekarang. Nah ini baru di depan kamera baru sekarang. Iya. Biasanya di garasi ya. Garasi jadul. Apa kabar Bang Alfian? Alhamdulillah, Omeka kegiatan masih seperti biasa. Namanya nyari duit di seni sedikit-sedikit. Oh iya. Udah cuan apa nih pagi ini Bang? Cuan apa ya? Transaksi sih gazel, cuman belum tahu deal apa enggak nih gazel ya. Pilek apa enggak ya? Aduh. Pilek apaan bang? Pilek bang? Nggak tahu, itu istilah ente kan yang ngajarin. Ngomong-ngomong ini guru aneh nih dulu nih. Dari dulu nih. Gimana? Bang Alfian, pengen tahu nih sedikit sejarah. Waduh, serem juga nih. Sejarah masalahnya. Ngomong-ngomong, sejak kapan nih Bang Alfian menggeluti dunia persepedahan nih? Saya inget aneh ya, zaman fix gear pertama kali booming tahun berapa itu dia? 2010. 2010. Jadi dari awal tahun 2010 kita coba main fix gear, cuma 3 bulan main fix gearnya. Terus tertarik ke road bike. Iseng-iseng tuh beli road bike klasik, Brixton Roadman kalau nggak salah dulu. Iya. Itu zaman dulu sih menurut saya itu udah oke banget, beli gope. Terus Di custom sendiri, dibikin retro, ya biar gimana enak lah, diganti semuanya, dirubah semuanya. Alhamdulillah tuh enak juga dilihat menurut saya sih, karena pada saat itu main road bike yang Eropa-Eropaan masih sedikit ya, belum banyak ya kan. Nah terus sempet nongkrong lah, kita nongkrong di HI, ketemu anak-anak yang lainnya, anak onkel, anak apa gitu. Nah pada saat start di situ, Brixton Roadman itu kan karena saya rapihin bener-bener rapi sampai kinclong gitu. Banyak juga tuh, terutama orang-orang tua tuh, aki-aki kan demen tuh sama yang kinclong, yang kling-kling tuh kan. Nah, ini sebenarnya sepeda ada apanya nih gitu kan, kok bisa menarik orang nih. Oh ternyata minat orang tuh ternyata seperti ini ya gitu kan. Ada yang suka begini, pokoknya intinya sepeda lama cuman dibikin clean, rapi. Nah habis itu saya diikutin sama bapak-bapak. Bapak ngikutin saya mulu, ngapain nih kan? Ngikutin mulu. Ditawar tuh sepeda. Wah ini asal mula dunia percuanan ini. Terus diikutin sama dia sampai rumah, mau kenalan, ditawar sama dia kan. Saya kasih waktu seminggu tuh, saya bilang nanti pas saya pikir-pikir dulu karena saya belum kepikiran mau jual dan belum ada gantinya gitu kan. Iya. Nah pas udah gitu, seminggu sebelumnya saya jawab deh, saya jual deh gitu. Mulai deh tuh awal startnya itu di situ tuh. Itu lama. dulu berapa tuh Bang Roadman jualnya? Si 2.150.000 kalau nggak salah. Nah, ngebangun habis berapa ya? Kayaknya 1.000-an deh. Oh berarti Total 1.000-an. Ya untung lah kalau untung ya. kita jual. Iya. Terus. Nah setelah itu dijual, mulai deh tuh kenalan ibu-ibean tuh lah, pasar-pasar luar negeri tuh kayak gimana lah. Teman kebetulan ada yang sering hunting barang-barang dari luar. Diracunin lah, itu saya sepeda Vitus. Kita bingung, Vitus sepeda apa nih? Kita nggak tahu. Ya dari Roadman ke Vitus ya kan? Jauh banget. Nah, dari Roadman ke Vitus, ternyata saya baca sejarahnya Vitus bagus juga, walaupun ada sisi minusnya gitu kan, sisi minusnya itu ada gitu kan. Disitulah awal saya kenal sepeda Eropa, mulai mendalami. Nah Vitus kita bangun pakai grup set apaan, Campagnolo. Aduh, Campagnolo apaan lagi, kita bingung Campagnolo apaan gitu kan. Kita coba belajar dari Campagnolo. Oh ternyata Campagnolo itu partnya Italia, hampir Shimano Jepangnya Italia, Campagnolonya gitu kan.
Udah, kita bangun, kita konsep lagi, bagus, laku lagi bang. Oke. Iya. Terus. Habis laku lagi, diracunin lagi sama temen di eBay. Nongol lah Gazelle, Ebi frame. Kenal lagi nih, frame dari Perancis ke Belanda. Begitu juga ceritanya. Jadi emang dulu tuh ngebangun karena senang. Terus tiba-tiba ada yang mau. Belum ada emang gue bangun buat nanti gue jual lagi gitu. Oh enggak. Jadi mindsetnya gini sih, kalau jadi sampai sekarang pun yang saya jalanin adalah hobi itu dijadiin bisnis. Itu paling enak. Jadi itu terjawab setelah sekarang gitu. Jadi dari dulu itu saya jalanin, wah ini enak ya main ini, ternyata laku, wah enak ya. Terus kita ulangin lagi, ternyata laku lah. Dan di sini lah jawabannya, ternyata hobi itu bisnis. Dan mungkin kalau bisa dihitung udah nggak bisa kayak hitung bang, sepeda gue bang yang laku. Iya. udah nggak bisa ngitung bang. Udah sepeda Eropa gitu kan. Apa namanya? Ngejalaninnya tuh dari hati banget berarti kan, ngebangun sepedanya. Benar. Dengan hobi yang serius, terus ngejalanin cuannya juga lumayan gitu kan, karena semua dibangun dari hati ya. Dari hati. Kan? Kalau dari hati enteng bang jalanin bang. Sekarang pacaran bang, kalau kita cinta sama orang nih, 2 jamnya kita tungguin enak ya nggak? Sedap nih. Kayak gitu salah katanya. Jalaninnya enak, enteng gitu kan. Gitu bang. Terus berarti sampai sekarang berlanjut apa jadi pemasukan utama, apa masih ada kerjaan yang lain bang selain ngeluti sepeda bang? Kalau main sepeda kan dari tahun 2010-an lalu itu masih selingan sama ngantor, saya sempat ngantor juga. Nah kalau untuk mendalami di bener-bener sepeda, saya sudah 5 tahun bang. 5 tahun, setelah itu saya kerja, saya resign. Saya juga nggak langsung mau main terjun di sepeda, ya kita tetap main sepeda, masih nyari online di online gitu. Akhirnya banyak orang yang tertarik nih sama sepeda. Sekalian deh saya buka bengkel gitulah. Sebenarnya sih tujuannya tadi bengkel buat pribadi bang. Cuman gara-gara banyak ya dari mulut-mulut teman tahu ya alhamdulillah. Jadi pada tahu juga anak-anak gitu kan. Jadi mendalami sepeda vintage gitu. Kalau selain sepeda vintage ada juga. Oh ya memang di bengkelnya ada sepeda yang lain. Ngerjain sepeda yang lain, ngerakitin yang lain. Bengkel saya itu bang, kalau ada tank mogok aja saya kerjain. Iya juga sih. Tank mogok, mesin giling, kita kerjain bang. Bercanda. Yang gue sering lihat sih apa? Sepeda tukang kopi. Betul. Starling gitu. Starling tuh benar, sering ya. Starling benar. Jadi kita itu nggak mau terpaku dari satu sudut aja bang. Kita nyari uang dari satu sudut. Biasanya yang satu sudut itu kalau misalnya zamannya atau trennya itu sudah hilang, jadi kelepok-kelepok, ujung-ujungnya close usahanya. Jadi kalau saya itu mindsetnya adalah hobi kita di road bike klasik vintage seperti itu. Kita nggak mau ngilangin itu. Nah lihat pasarnya, pasar kita itu ramenya apa gitu. Kalau lingkungannya universal, why not kita hajar universal. Tapi tetap ada kelas tersendiri untuk di sisi sepeda vintage road bike itu bang. Gitu. Kalau di sepeda vintage sendiri ada masalah-masalah apa nggak sih bang ketika pas rakit? Masalah sih kalau di sepeda klasik itu banyak ya bang. Pasti ada masalah. Dan menurut saya sih sepeda klasik itu sepeda yang rumit gitu loh. Karena kalau kita nerima, apalagi bangun dari awal gitu kan. Terus bangun dari awal, ini orang nggak mau berguru dulu, nggak mau kalau bilang namanya itu permisi dulu ke yang pakar atau yang pernah sering sepeda klasik. Biasanya tuh dia sering banget tuh ngalamin permasalahan bang, seperti itu. Ya seperti ininya nggak cocok sama ininya, gitu, salah beli, nah, ujung-ujungnya kan boros, ya kan? Nah kadang-kadang permasalahan juga ada juga, dia punya sepeda klasik, cuman nggak datang ke bengkel yang tepat gitu. Bengkel yang tepat tapi apa? Nggak ke bengkel yang ngerti. Contohnya, dia punya mobil Mercy nih bang, ya kan? Punya mobil Mercy, datang ke bengkel Toyota, kira-kira gimana bang? Ditolak lah, gimana sih? Saya ditolak, sekalipun dikerjain ya ala kadarnya. Dinding dari sini ke rumah, is okay lah. Luarnya Mercy, dalamnya Honda, mesinnya diganti. Enggak, itu salah satu contoh penanganan bang. Kalau penanganan kita salah bengkel ya bisa seperti itu gitu. Karena
nggak bengkel modern pun juga mau ngelayanin, cuman nggak seenak yang emang bener-bener dia main klasik seperti itu bang. Seperti itu sih. Kalau dari istilahnya biasanya yang umum di repair tuh apa sih? Apa dari frame atau partsnya juga misalkan ada yang kurang enak bisa dibenerin lagi atau enggak? Sejauh ini sih kalau misalnya sepeda-sepeda tua ya, kalau memang sepeda itu masih benar, masih lempeng, paling yang sering bermasalah itu di reel dryer, anting reel dryernya itu bang, biasanya. Kadang-kadang kan namanya sepeda lama atau dipakainya agak sedikit capek, biasanya harus ditruing lagi itu bang, reel dryer cage ya namanya ya. Seperti itu bang. Biasanya itu yang paling umum tuh di situ. Oh itu bisa ya bang, RD itu. Jadi posisi RD itu nggak center sama sama posisi sesungguhnya seperti itu. Itu paling sering ya, sering. RD paling sering ya. Terus biasalah. Misalnya minta di regress, ya untuk bottom bracket susah dibuka gitu kan, atau seat post susah dicabut gitu. Itu kerjaan-kerjaan bikin keringet jagung sih kalau saya bilang gitu kan. Gitu. Dan misalnya kasarnya ya lumayan juga ngeluarin biaya karena yang kita tanganin itu bukan hanya sekedar cabut doang. Jadi mesti kita pikirin ini kalau misalnya dicabut merusak yang lain ya, atau bisa menimbulkan impact yang lain ya gitu kan. Pengennya kita itu kan ini bisa kita cabut tapi dengan kondisi selamat gitu loh. Kalau bisa ya frame-nya ini selamat gitu loh. Karena kan yang kita lihat dari vintage itu kan ke orisiniliannya gitu. Orisinil. Jadi selanjutnya jangan sampai ini gue cabut ini jadi korban, jangan gitu kan. Jadi kita tetap menjaga, kita memperbaiki sepeda dan menjaga sepeda ini jangan sampai terusik yang lainnya seperti itu. Itu yang beratnya di vintage bang kalau menurut saya gitu loh. Nah itu ilmunya dari mana itu bang? Wah, saya dapat dari Gunung Cermai bang. Waduh. Alat-alatnya gimana tuh bang? Gunung Cermai gitu bang. Ini kan sulit kan, nggak semua bengkel ada kan buat nyabut seat post gitu-gitu. Itu otodidak atau emang ada gurunya lagi apa gimana tuh bang? Kalau dari saya sih pribadi sih, karena kalau masalah kita ngenain misalnya nyabut seat post sekian, kenapa kok bisa angkanya sekian gitu? Karena jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang terbaik dan kita nggak mau jalan langsung eksekusi pakai cara yang A gitu. Jadi kalau memang cara kita mau cabut ada cara pilihannya 1, 2, 3 gitu. Cara 1 nggak bisa pakai cara 2, cara 2 nggak bisa cara 3, cara 3 nggak mau cara kasar gitu. Tapi tetap tanpa merusak yang lainnya. Mungkin ada satu yang dikorbankan untuk ilmunya. Itu bang yang kadang-kadang parah sih kalau saya bilang ilmunya bang. Parahnya kenapa? Jadi setiap ada permasalahan itu kadang-kadang nongol solusinya itu pada saat sholat bang. Setan kali itu gangguin. Antara setan atau apa namanya kalau itu dapat jawaban gitu dari Allah gitu ya. Jadi kadang-kadang solusinya itu kepikiran pada saat kita lagi sholat gitu kan, kacau banget. Ya kan, Allahu Akbar, seat post gimana ya kan, ya Allah seat post gimana nyabutnya ceng gitu ya. Jadi gimana ya? Jadi ya seperti yang saya bilang itu ya kadang-kadang ya saya dengan cara ya sesuai dengan yang saya analisis dulu seperti itu kan. Kalau memang bener-bener cara yang harus susah, sebelum cara kasar kita cari deh paduannya deh luar negeri deh. Nah, sama orang-orang luar biasanya banyak kan di YouTube itu kan. Nah, cuman kadang-kadang kendalanya kalau kita pengen ikutin pakai cara-cara orang luar, kita nggak mumpuni untuk masalah alatnya. Kan itu yang jadi permasalahan seperti itu kan. Nah, akhirnya ujung-ujungnya ya kita harus pakai cara halus, sabar gitu kan. Gitu. Pokok eksekusi terakhir adalah harus yang dikalahin gitu aja lah. Harus ada dikalahin, tapi nggak merusak frame-nya seperti itu. Jadi ya mau nggak mau dah pilih. Salah kasarnya kita daripada potong leher mendingan potong kaki, masih bisa hidup gitu kan. Seperti itu. Jadi cara yang terbaik lah yang salah kasarnya kita ambil gitu. Berarti yang kasar-kasar bisa, yang halus-halus juga pasti bisa ya. Waduh, moles bang. Moles. Repaint gitu-gitu ngerjain juga berarti? Kalau repaint ada, cuman kita lempar lagi. Ya pokoknya kita punya vendor yang terpercaya sih. Aneh punya frame baru nemu nih di gerobak. Bang, nih bisa diapain nih bang? Itu bisa tuh dibangun. Bisa. Biasanya saya kalau misalnya orang kayak gitu, saya bang jual aja frame. Enggak. Kalau buat ente pribadi nih bang,
sepeda tuh udah sedalam apa gitu Bang? Waduh, sedalam apa ya? Maksudnya dari sisi apa nih, Bang? Dari sisi apa ya? Ya mungkin gaya hidup atau hobi atau apa nilai-nilai apa gitu yang bisa diambil gitu dari sepeda gitu apa ya? Jadi kalau saya jalanin dari tahun 2010 sampai sekarang, saya nggak pernah bosan sama sepeda, gitu kan. Istilah kasarnya tetap nempel terus gitu kan. Apalagi sekarang istilah kasarnya yang udah dijadikan suatu bisnis. Jadi istilah kasarnya kita itu pun juga harus serius gitu loh, harus serius karena kita cari makan di sepeda. Seperti itu. Jadi istilah kasarnya ya udah hampir nyatu lah sama sepeda lah. Ya sepeda gitu. Istilah kasarnya sepeda lecet kita khawatir, sepeda nabrak kita langsung kenapa nih? Sayang gitu atau gimana seperti itu. Karena ya itu kan suatu contoh keprihatinan kita atau cinta kita sama satu barang seperti itu gitu kan. Ya saya sih belum pernah ngomong seperti ini, tapi dengan action yang seperti itu tidak mengidentifikasikan bahwa kita itu suka sama sepeda gitu loh, senang sama sepeda. Tapi sepeda tertentu ya itu. Sepeda tertentu karena masing-masing orang hobinya beda-beda, ada yang demen sepeda road bike, ada yang demen sepeda ontel, ada yang demen sepeda BMX, ada yang MTB gitu loh. Kayak kalau saya pribadi ya saya lebih senang di road bike vintage, nggak ada bosennya gitu dilihat. Ya berarti saya di situ feel saya gitu, seperti itu Bang. Ada sepeda kesayangan nggak sih, sepeda pribadi kesayangan gitu yang mungkin aduh gue sayang banget nih, gue nggak bakal jual nih atau gimana gitu, ada kayak gitu? Sebenarnya sih ada lah, pasti ada satu Bang. Yang itu istilah kasarnya kalau memang dia keluar harus terakhir seperti itu. Perlu ngomongin brandnya nggak nih? Boleh. Boleh. Sepeda kesayangan sih sebenarnya sepeda yang nggak bisa dipakai. Sayang juga sebenarnya ini sepeda gitu kan. Ini sepeda saking sayangnya nggak bisa dipakai. Bukan nggak bisa dipakai, saya malas pakai. Jadi itu, Bang? saya punya sepeda Colnago. Time trial. Itu size kecil. Mungkin kalau orang yang lain mungkin ya menganggap beda gitu kan. Nah, udah kecil itu berarti kan size Asia gitu. Itu yang paling saya sayang karena nggak pasaran. Sebenarnya sih hampir semua sih sepeda yang saya punya itu walaupun mereknya banyak, tapi nggak pasaran warnanya. Karena kita cari limited gitu loh. Jadi nggak ada yang nyamain. Si sepeda time trial itu dulu dapetnya di mana tuh Bang? Dulu itu sih nggak disangka juga ya pengen beli karena ada informasi dari temen, orang itu iklan di salah satu iklan, terus teman saya nggak mau ngambil, akhirnya saya yang coba untuk menseriusi sepeda itu kan. Udah lah kita datengin dan harganya itu juga harga nggak masuk akal, harganya sangat mahal gitu kan pada waktu itu gitu kan. Menurut saya sih mahal gitu kan. Pas sudah gitu ya dengan niat keseriusan gitu kan, keseriusan ingin memiliki, akhirnya kita tawar dikasih dan bukan kebetulan sih, emang ini sudah jalan ya, udah sunatullah ya kan. Kita tawar dengan uang yang seadanya, dikasih sama dia. Ya itu rezeki. Nah, di situ deh awal mulanya. Nah, pas setelah itu kita coba repair lagi, akhirnya kita benerin lagi. Di sol tuh ya? Di sol, di repair lagi, tanpa harus merubah ke orsinilannya. Kita modalin lagi dengan spek seperti sesungguhnya yang ada di luar sana Bang. Seperti itu. Karena emang niatnya saya itu pengen build ini, pengen bikin serius gitu, karena pengen jadiin sepeda master gitu kan. Masteran saya ini gitu nih, jagoan saya kuncian saya ini gitu. Lu punya ada nggak saya segini? Lu punya ada, mereknya ada nggak? Ya seperti itu Bang awalnya. Jadi emang rezeki kita nggak tahu sih, seperti itu Bang. Itu udah pernah ditawar Bang? Terakhir sudah. Sampai berapa kalau boleh tahu? Temen pengen buka, bukan pengen buka, dia sudah buka, pengen buka cabang lagi, resto Italia gitu, ala Itali, ditawar, saya buka 85. Pada saat itu karena saya lagi pengen ngambil sesuatu ya, ditawar 85. Saya buka 85, ditawar 60 Bang. Akhirnya
saya masih tahan karena kalau misalnya saya jual ini 60, belum tentu saya bisa dapat lagi beli lagi seperti ini dengan harga 60. Iya. Alhamdulillah sekarang masih rezeki, masih ada di rumah. Ya mudah-mudahan laku 100 sih Bang. Amin. Apa ya? Kira-kira Lu nggak nanyain outfit gua? Outfit klasik. Enggak lah. Memang kita SCBD ya, kita bukan SCBD ya. Sepatu berapa nih, Ji? Kaos kaki ukuran berapa nih, Bang? Enggak lah, bercanda. Selain sepeda ada bisnis yang lain Bang? Yang masih berkaitan dengan sepeda? Kebanyakan sih yang gue jalanin ya Bang, yang bisnis yang gue jalanin itu adalah yang berhubungan dengan hobi. Hobi ya? Misalnya gue hobi, misalnya sama kacamata. Ya gue bisa pakai kacamata, bisa gue jual juga. Atau gue pakai jam tangan, bisa gue pakai juga, bisa gue jual juga. Atau gue pakai batu permata, bisa gue pakai juga, bisa gue jual juga. Jadi walaupun barang itu belum laku, mindset gue seperti itu. Walaupun barang itu belum laku, kejual atau belum ada rezekinya, gue masih seneng nyimpennya, nggak bete gitu. Iya. Ya kan? Nggak masalah, nggak laku orang gue seneng kok gitu kan. Kalau laku ada untungnya juga alhamdulillah gitu kan. Jadi segala sesuatu itu dikaitkan dengan hobi Bang. Jadi ngejalaninnya enak gitu. Iya. Seperti itu sih kalau saya pribadi ya. Jadi dimaksimalin lah ya outfitnya ya. Nih beda kan? Jam tangan ya kan, vintage. Batu vintage ya kan. Kalau batu nggak ada vintage Bang. Batu pasti tua itu batu tua ya. Batu pasti tua penjualannya. Pokoknya apapun yang nempel ya kalau ada yang nawar ya dijual ya. Jual. Baju berapa Bang? Baju. Aduh. Buka baju 400 nih bekas. Ya. Sama Besti. Sadap, impor bajunya boy. Aduh. Iya. Apa ya? Ada sepeda yang lagi diincer atau ada yang lagi dibangun tapi masih susah nyelesainnya? Kalau menurut gue sih Bang, bangun sepeda itu nggak ada susahnya. Nggak ada susahnya? Iya. Kenapa gue bilang nggak ada susahnya? Susahnya itu satu, orang itu berani ngeluarin duit apa enggak? Gitu. Sebenarnya ada yang bilang juga nggak semuanya bisa dibayar dengan duit. Enggak. Kalau gue bisa bilang, tetap duit ujung-ujungnya gitu loh. Yes. Karena kuncinya walaupun barang di sini nggak ada ya di luar ada. Walaupun istilah kasarnya ada pun mahal, kalau orang punya duit ya dibeli. Masalah. Istilah kasarnya ya seperti itu Bang. Nggak ada yang susah sebenarnya. Yang susah itu kalau nggak ada yang jual menurut gua. Emang barang yang nggak ada. Gitu. Itu baru susah ya. Susah. Kalau masih ada yang jual gampang. Iya. Gitu. Ya mungkin gimmick aja kali kalau dibilang susah supaya ya nggak umum jadinya dibilang gitu. Padahal umum, sebenarnya umum, cuma kita nggak tahu. Kita nggak tahu atau kita malah ngeluarin duitnya. Seperti itu. Kalinya ada. Gitar. Apalagi yang perlu kita korek nih dari Bang Pian? Mungkin lo cukup kali ya. Kagak nanyain masalah, Bang, lu di grup mana? Bang, lu ada pesan nggak? Bang, lu ada edukasi nggak buat main road bike? Lu ada? Sebenarnya masih banyak jawaban Bang buat lu nih sebenarnya. Iya sebenarnya. Pokoknya kalau lu mau ngebangun sepeda, perlu frame set, perlu group set. Jangan ke gua. Di Bang Eka aja. Langsung aja ke bengkelnya Abang Pian ini. Enggak. Ada aja nggak banyak. Bengkelnya apa Bang? Tampak Nolo Spoken Here ya Bang? Jangan pakai kampanye Spoken Here, itu sensitif Bang. Iya. Sensitif. Karena banyak orang yang nggak terima gitu kan, yang nggak terima gitu loh. Tapi ujung-ujungnya tetap aja nyari ke gue juga gitu kan. Padahal emang bener itu kalau lu masuk ke dalam bengkelnya itu sepeda yang bejeret isinya kampanye lo semua boy, hilang. Enggak. Bukannya gue ngebanggain gue enggak gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang sensitif dengan seperti itu gitu kan. Tapi ujung-ujungnya orang punya permasalahan dengan part kampanye lo. Pasti kebanyakan orang bilangnya, coba lu tanya Alfian. Walaupun gue nggak ada, kadang-kadang orang menjurus ini ke gue Bang. Iya. Gitu. Karena ya istilah kasarnya brand yang gue ciptain adalah gue suka kampanye lo gitu kan. Jadi bisa dibilang itu bisa acuan juga Bang. Enggak. Berlebihan. Ada pesan-pesan buat teman-teman kita yang mau ngebangun sepeda, terutama vintage?
Pesen ya? Pesen. Gue sebenarnya pengen pesen makan bang hari ini bang. Udah lapar nih jam segini nih. Tadi baru makan mie kayaknya. Beda bang. Iya. Jadi gini, kalau untuk bicara sepeda vintage ya, apalagi Eropa, pesen gue sih cuma satu. Banyak sih sebenarnya, pesen banyak aja deh. Pesen banyak aja nggak apa-apa. Ya, pertama ya banyak-banyak sowan lah. Kalau memang ada budgetnya, tahan-tahan dulu, beli full bike yang udah jadi. Nanti tinggal di review kurang apanya, kurang baru apa. disempurnain. Seperti itu. Itu cara yang kedua gitu. Itu kalau uangnya siap juga. Iya. Karena kalau misalnya uangnya nggak siap, susah juga bang. Iya. Duit kan. Iya, gitu kan. benar. Itu. Terus yang kedua, itu tadi dua ya. Iya. Yang ketiga apa ya bang? Apa itu bang? Yang ketiga bang, jangan musuh-musuhan. Oh, ini nasihat Jangan musuh-musuhan. Ustadz nih. Iya. Jadi sama siapa aja kita teman, banyak teman banyak rezeki, banyak teman banyak informasi. Iya. Bener nggak? Banyak teman tuh banyak lebihnya deh. Banyak teman nggak ada ruginya pokoknya. Banyak teman bang, yang marah-marahan bang. Iya. Nah pesan gua, Sip. ikutin pesennya bang ini. Nah, ya, lu langsung aja japri Pian. Boleh kalau di mau konsultasi kita terima konsultasi. Ayo nggak apa-apa. Bisa DM Instagramnya, mungkin ada Instagram nggak bang? Ada, cuma namanya berbelok dari Alfian, Fian 82. Berarti 82 tahun ya bang? Oh, Tahun apa? tanggal 8 bulan 2 bang. Oh, kirain. Oh iya. Oke. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.